Indonesia tanah airku, tanahku negaraku. Sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi dimohon untuk kembali. Terima kasih kepada Bunda Latifah yang sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya masih ada 3 agenda lagi yang nanti langsung akan dipimpin oleh anggota Dewan kita, Saudaraku Jamil S.E. Sos, berperan dengan paparan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dilanjutkan nanti dengan tanya jawab. Dan nanti silakan ibu-ibu yang menginginkan masukan, saran atau yang lainnya nanti dipersilakan untuk langsung bertanya kepada Saudaraku Jamil S.E. Sos. Selanjutnya untuk paparan kami persilakan kepada Saudaraku Dewan Jamil S.E. Sos untuk menyampaikan laporannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sini Ibu, masih ada sini Ibu. Masih ada Pak? Masih banyak ini kosong. Yang saya hormati, saya nggak paham istilahnya ini, yang saya kenal sih Bunda Aam, Bunda Siti Aminah, Mbak Himpaudi, kemudian apa lagi lah banyak, serta suami, mohon perjuangan, Kang Rahmat. Dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi yang saya hormati, teman-teman yang lain masih keliling. Karena hari ini ada 4 anggota DPRD di Kalimantan Selatan yang melaksanakan hal sama serupa reses. Kemudian teman-teman dari DPRD PAN Kabupaten Bekasi hadir, Saudara Kualiudi, Saudara Kudeni, dan yang lainnya. Kemudian juga Bapak Ibu, Bunda, Maud, dan juga IGTK yang saya hormati. Alhamdulillah, syukurillah, hari ini Bunda semua bisa memenuhi undangan kami, saya, dalam rangka acara reses, di mana reses ini tentu bertujuan bagaimana anggota DPRD menyerap aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan acara ini akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dan semoga kita semua akan mendapat syafaat beliau di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan sekalian, sekaligus sebagai anggota DPD juga sahibul hajat dalam acara reses, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruhnya bunda-bunda PAUD dan GTK juga tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita akan membawa manfaat buat kita semua. Karena tujuan politik adalah bukan untuk dimanfaatkan dalam kepentingan politik, tetapi bagaimana politik bisa manfaat untuk kepentingan orang banyak. Itulah tujuan politik. Kemudian juga saya sampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya karena tempatnya dan hal-hal lainnya yang mungkin kurang nyaman. Pastinya berkeringat ibu-ibu. Saya juga tadi udah bawa jas, tapi kelihatannya pasti basah saya. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya bukan tidak menghormati, bawa santai aja. Saya pakai kaos, mohon izin. Bapak Ibu sekalian, kenapa reses kali ini saya khusus mengundang Bunda PAUD dan juga Bunda TK. Saya teringat kritik permohonan saran dari Bunda Am pada saat acara kami di DPD PAN Kabupaten Bekasi. Ini yang terus menjadi bahan pemikiran saya. Untuk PAUD TK buat saya sesungguhnya ini tidak asing ya, karena sebelum beliau jadi ketua Himpa Udi, dulu ibu siapa? Budian. Saya di Komisi 4 sudah juga membaur dengan teman-teman Himpa Udi dan yang lainnya. Saat itu saya di Komisi 4 dan sampai sekarang. Nah inilah yang saya berharap dari komunikasi politik. Jadi Bunda gak usah alergi dengan perpolitikan, karena sesungguhnya bangsa dan negara kita ini dikendalikan juga dari unsur politik. Ya, artinya presiden dipilih dari jalur politik, anggota DPRD, DPR juga dipilih dari jalur politik. Jadi nggak usah asing, nggak usah aneh, nggak usah alergi, karena kepala daerah juga dipilih dari jalur politik. Maka sesungguhnya harusnya kita semua komponen, semua stakeholder itu juga aktif di dalam perpolitikan. Ya tentu kalau dalam kepengurusan itu tidak perlu buat para bunda, tetapi aktif mengikuti perkembangan politik. Nah, saya sudah menindaklanjuti Bunda kritik saran harapan Bunda Aam. Saat itu saya pikir saya cerita tentang tentang guru ngaji dapat honor, ya, kita perjuangkan dapat honor dengan perda tentang wajib baca tulis Al-Quran. Kemudian guru ngaji dapat honor, kemudian juga imam dan membuat masjid juga dapat honor dari perda. Saya pikir saya dapat apresiasi dari beliau, tapi di samping apresiasi saya juga ternyata dapat kritik dari Bunda Am. Kalau guru ngaji aja bisa, kenapa guru TK, guru PAUD nggak dapat honor bagiannya dari Pemda? Galak aku, galak. Tapi itulah fungsi seorang pemimpin yang tentu harus berjuang. Harus berjuang. Beliau menyampaikan itu sehingga menjadi bahan pemikiran saya. Nah, pertemuan kita ini saya ingin memperkuat apa yang sedang saya berjuang. Dapat saya sampaikan Bunda bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 hari Selasa saya sudah rapat dengan Kepala Dinas Pendidikan. Rapat dengan Kepala Dinas Pendidikan yang salah satunya adalah saya perjuangkan, saya usulkan ya. Kenapa ini saya nggak sebar? Karena ini masih dalam proses usulan. Usulan itu tentu ada kajiannya nanti.
kajiannya kemampuan keuangan daerah dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah sudah saya suarakan dan sudah terdokumentasi. Salah satunya ini dari 917 PAUD. PAUD aja apa TK aja? 917 jumlahnya se-Kabupaten Bekasi. Ya. Nah, itu ada sudah terdeteksi lah. Ternyata PAUD TK ya kita ini TK itu baru 2 di Kabupaten Bekasi yang negeri. Baru 2. Ya. Nah itu. Baru 2. Kemudian yang swastanya itu kurang lebih jumlah tenaganya itu 1.450 orang. 1.450 orang. Ini dalam berita acara rapat saya usulkan adanya Justek buat guru-guru yang swasta. Ini sudah ada totalnya juga. Saya usulin dia. Tapi jangan dipahami nanti bakal dapat, jangan. Ini kita perjuangan ya. Kita perjuangkan. Jadi jangan wah kita bakal dapat, nanti ketuaan proyek. Jadi ini saya usulkan dalam berita acara dan ditandatangani Bu sama kepala dinas dan juga pimpinan rapat. Ini di DPRD. Ini saya perjuangkan untuk tahun anggaran 2024. Ya ini perjuangan, lagi-lagi saya katakan perjuangan, bukan kepastian. Nah, tapi perjuangan itu kan harus ada tahap. Paling enggak kalaupun kita perjuangkan belum bisa, ya udah ada catatannya perjuangan kita. Kemudian menjadi bahan pertimbangan di masa-masa yang akan datang. Saya usulkan itu Bu, mendapat 250.000 per bulan dari 1.450 orang ini. Maka total yang dibutuhkan per tahun itu memang nggak kecil Bu. Itu sekitar 4.712.500.000. 4 miliar. Nah, ini karena besarnya ini juga tentu menjadi bahan pertimbangan. Lagi-lagi Ibu sekalian, jangan dipahami ini sebagai sesuatu kepastian, karena kita perlu perjuangan. Ya, saya wanti-wanti banget, inilah perjuangan, ini berita acara yang sudah saya bahas di rapat anggaran dengan Kepala Dinas Pendidikan. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan juga menyampaikan bahwa di Permendiknas, ya, Peraturan Pendidikan Nasional, itu memang sedang diperjuangkan Bu. Ternyata PAUD, TK, kelompok bermain itu belum termasuk. Silakan Bu, depan Bu. Ini masih bisa. Ke depan nih. Bu. Bu. Kosong. Mau depan. Ya, Bu. Ternyata di Undang-Undang Sidiknas bahwa kelompok PAUD kemudian juga TK itu belum termasuk kategori pendidikan. Nah ini juga sedang diperjuangkan oleh teman-teman di DPR RI supaya PAUD kemudian juga TK itu masuk kepada kelompok pendidikan formal. Pendidikan formal yang ada sekarang itu menurut undang-undang itu baru dari tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi itu. Maka memang kan kalau pemerintah itu mengeluarkan anggaran itu harusnya ada payung hukum, undang-undang dan perda. Nah maka dari itu saya tapi tetap berjuang, artinya di peraturan perundang-undangan tetap diperjuangkan, kita juga di lokal, di daerah ini berjuang. Ini Ibu sekalian, jadi memang banyak sekali, apalagi sekarang memang perlu dipahami oleh Ibu sekalian bahwa Bekasi ini sudah punya 7 bupati Bu, satu periode. Jadi kebijakannya berubah-ubah terus, kebijakan berubah-ubah. Mulai Bu Neneng, kemudian Pak Eka, kemudian Pak Dani Ramdan, kemudian Pak Herman Hanafi, kemudian Pak Marjuki, Pak Dani Ramdan lagi. Jadi hampir setahun sekali itu bisa setahun 2 kali ganti bupati.
Nah, makanya suhu politik juga tidak stabil. Mudah-mudahan ke depan suhu politik stabil dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu sekalian, saya beserta teman-teman di DPRD Kabupaten Bekasi dan juga teman-teman di DPRD Kabupaten Bekasi, mudah-mudahan nanti salah satu bisa ada yang jadi bupati atau wakil bupati Bekasi. Ya, bisa sama-sama kita bersinergi memperjuangkan. Jadi Ibu sekalian, itulah karena tugas saya, 3 tugas saya sebagai anggota DPRD, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi saya harus membuat peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk apa? Untuk kemanfaatan, kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bekasi. Maka perlu dibuatkan payung hukum, namanya peraturan daerah. Kemudian fungsi anggaran, kemudian saya juga di Badan Anggaran, sudah 3 periode di Badan Anggaran, juga menganggarkan. Maka salah satu bentuk fungsi saya sebagai Badan Anggaran tadi, saya rapat dengan dinas sebagai fungsi anggaran, mengusulkan ini dan juga tentu banyak usulan-usulan yang lain. Seperti fisiknya juga itu sekali. Fisiknya juga saya berharap Pemda Dinas Pendidikan juga memperhatikan fisik gedung-gedung, bangunan-bangunan PAUD dan TK. Selama ini kan semua mandiri. Kita juga sampaikan dan perjuangan inilah fungsi anggaran. Fungsi anggaran tentu menyeluruh pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, gaji, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga fungsi pengawasan. Ya, pengawasan adalah saya sebagai anggota DPRD mengawasi kinerja bupati dan juga rek-rekan. Nah, inilah fungsi-fungsi anggota DPRD. Maka dalam rangka melaksanakan fungsi itu, anggota DPRD harus menyerap aspirasi masyarakat. Salah satunya seperti ini. Khusus saya undang ibu-ibu sekalian untuk sama-sama bisa berbagi. Dan sebagai penguatan, nanti ibu-ibu tadi sudah ada daftar hadir ya? Ada yang belum isi daftar hadir? Nah, nanti kan saya buat dengan Sekwan, saya akan buat berita acara hari ini. Kemudian usulannya apa? Usulannya sebetulnya sudah banyak disampaikan oleh Bunda Aham kepada saya. Dan saya ingin memperkuat itu dengan daftar hadir ibu-ibu sekalian. Para Bunda daftar hadir, nanti saya sampaikan bahwa inilah keinginan dari para praktisi PAUD. Karena apa saya katakan? Mohon maaf Bu, dalam rapat saya bilang kemarin bahwa masa depan, ya, masa emas Indonesia itu nanti tergantung anak-anak kita sekarang. Tahun 2045 itu masa emas Indonesia. Dan generasinya sekarang yang ada di PAUD. Generasinya ada di PAUD. Terus mereka. Karena apa? Sukses pembentukan karakter anak-anak kita dimulai dari usia dini. Bagaimana dia diadakan bicara, bagaimana dia dituntun berperilaku, akhlak, moral, kemudian adab, ya bagaimana beradab dan lain sebagainya. Nah, saya yakin kalau Aludin rada kurang beradab karena dulu nggak masuk PAUD ya. Bukan sekolah PAUD. Ya. Ada yang marah. Jadi kalau yang sekarang bader-bader itu pasti dulu nggak ikut PAUD. Nah, itu ibu sekalian. Jadi karakter anak-anak kita di tangan ibu-ibu semua. Maka saya sebagai perwakilan DPRD, sebagai juga unsur pemerintahan Kabupaten Bekasi, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya seluruhnya buat Bunda PAUD dan TK. Kenapa telah membentuk karakter anak-anak kita? Ya, kan ibu-ibu mah bukan hanya ngajarin bermain, bukan hanya ajarin bagaimana adab sopan santun. Ya kalau ada yang pipis, coba. Ada yang itu kan ibu-ibu juga. Nah, jadi itulah ibu-ibu sekalian. Maka saya atas dorongan itu saya pantas memperjuangkan ibu-ibu semua untuk meningkatkan kesejahteraannya di bidang masing-masing. Jadi itu ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian juga tentu saya berharap diskusi kita, pertemuan kita bukan hanya kali. Dan saya sudah lama dengan Bunda Aham ini membangun komunikasi. Ya, saya berharap nanti ke depan lebih konkret lagi kita sama-sama. Silakan Bu. Itu bisa ya Pak. Itu meja itu bisa. Ya. Ibu Tangerang Selatan. Silakan. Ini Bu.
Sini, maju aja. Sini maju. Jadi tetap semangat, Ibu dari Himpaudi dan juga IGTK, tetap semangat, terus berjuang, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena yakin Ibu sekalian, apa yang Ibu lakukan itu mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Betul, amin. harus yakin. Nah, saya Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah. Dari mulai TPA, kemudian ada Ibtidaiyah, ada Sanawiyah, dan ada Aliyah. Maka insya Allah saya sedang mengupayakan ada pesantren di Al-Khairiyah. Saya katakan kepada teman-teman tuh ternyata gajinya paling tinggi hanya 700.000 dari tingkat MI sampai Aliyah. Itu 700.000 itu pun kalau ngajar full. 700.000 kalau dihitung-hitung buat kebutuhan ibu-ibu sekalian itu jauh. Bahkan saya bilang ibu-ibu gurunya, bapak-bapak gurunya tiap hari tampil keren, tampilnya rapi. Padahal gajinya maksimal cuma 700.000 honornya. Kenapa bisa? Kenapa rumah tangganya juga bisa tetap berjalan? Kenapa? Karena berkah, Bu. Karena berkah. Gak mungkin kalau nggak ada campur tangan Allah atas keberkahan itu, gak mungkin bisa jalan. Uang 700.000 bisa cukup sebulan, ibu bisa dandan, Seminggu, iya. demi suami, hidup suami, Hidup dong. hidup istri. Jadi ibu sekalian, maka tadi, insya Allah semua kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita niatkan untuk memberikan manfaat banyak kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum lin-nas. Jadi baik manusia adalah manusia yang banyak manfaat buat orang lain. Ibu nggak pernah duga nanti, ya, nggak pernah mengira nanti. Anak-anak murid ibu di bawah binaan ibu bunda semua. Siapa tahu ke depan ada yang jadi presiden republik. Amin. Kemudian mereka sukses semua di bidangnya masing-masing. Amin. Ibu nggak tahu. Bahkan mereka juga mungkin nanti nggak kenal dengan bunda semua. Tapi nilai kebaikan, karakter yang bunda terapkan kepada anak-anak itu, ya, dari akhlak, adab, dan keilmuan dan lain sebagainya, itu melekat kepada diri anak. Maka ketika anak itu sukses, ya, maka barokah itulah yang ibu dapat. Allah siapkan tuh pintu-pintu keberkahan buat bunda semua. Allah pasti. Sekarang nyatanya saja, nyatanya bunda dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari di rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua anak-anak juga, bundanya anak-anak PAUD dan TK, kesibukan luar biasa. Pernah nggak ibu coba? Ya Allah, ternyata ada kesulitan, alhamdulillah bisa selesai. Ternyata ini pun menemukan kesulitan lagi, ternyata alhamdulillah ada solusinya. Itu karena keberkahan. Karena keberkahan dari fungsi dan tugas bunda semua laksanakan. Maka kita bisa lihat kalau orang yang bergerak di bidang pendidikan, ya saya katakan di Yayasan Al-Khairiyah, semuanya itu walaupun gajinya nggak mencukupi, tapi itulah hitungan manusia, itulah kalkulasi manusia. Tetapi ternyata ada kalkulasi Allah, yaitu nilai keberkahan, sehingga selalu diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua. Jadi tetap semangat buat bunda semua. Insya Allah saya Jamil sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi siap terus bersinergi, kita berjuang bersama. Dan bicara berjuang tentu bunda nggak bisa hari ini kita sampaikan kemudian hari ini kita terima manfaat hasilnya, belum. Artinya perlu perjuangan. Samping itu kan Islam mengajarkan perjuangan dan doa. Di samping kita berjuang, jangan lupa kita berdoa agar semua apa yang kita rencanakan. Ya ibu-ibu juga nggak salah, bunda udah ikhlas, bunda semua udah mengorbankan jiwa raganya untuk mengabdi. Ya.
maka perjuangan merubah undang-undang juga sama dasarnya. Harusnya pemerintah pusat daerah menghargai jerih payah para bunda-bunda di PAUD dan TK. Karena apa? Karena inilah yang menciptakan karakter adab buat anak-anak kita. Jadi ibu sekalian, selanjutnya mungkin ada yang perlu diinformasikan ke saya, ada yang perlu juga disampaikan, maka saya sampaikan saja. Buat saya, apa yang Bunda sampaikan semua memang sengaja saya kumpulkan supaya saya juga punya legalitas di dalam memperjuangkan PAUD dan juga TK, IPAUDI dan IGTK. Saya punya legalitas, ada aksennya, sehingga nanti masukan-masukan tentu dari para pengurus, ketua-ketua, IPAUDI, ketua apa istilahnya itu? IGTK, ya tentu ibu-ibu bisa sampaikan ke kelompok-kelompoknya. Saya sampaikan, nanti bunda-bunda juga pengurus jangan sungkan-sungkan ke saya. Sampaikan. Nah inilah, yuk kita bangun kebersamaan. Ya kalau saya melalui jalur politik harus manfaat juga buat orang banyak. Melalui jalur politik. Bunda melalui jalur IGTK, PAUD untuk anak-anak kita bermanfaat juga buat orang. Bunda berhak mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Itu yang pasti buat saya. Berhak mendapat penghargaan dari pemerintah. Untuk apa? Penghargaan sebagai orang yang berjasa di bidang pendidikan. Bunda bukan dibayar, Bunda bukan digaji, bukan, tapi penghargaan dari pemerintah. Ini yang saya tuntut kepada pemerintah. Dan itulah tugas saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Saya pikir itu Bunda semua yang bisa saya sampaikan. Kalau yang ada perlu yang disampaikan, maka disampaikan, dan saya berharap juga Bunda Am bisa memberikan kata sambutan, sekaligus juga informasi-informasi perjuangan yang sudah dilakukan selama ini. Sementara dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudaraku Jamil Asyiestos yang sudah memanfaatkan berkenaan dengan rencana beliau. Tadi sudah disampaikan ada rencana usulan-usulan. Saya pikir ini perlu terus diingatkan. Kalau dulu RT nggak digaji, pelan-pelan diupayakan, terus bisa kan ya, dari 200, 400, sekarang bisa 600 atau 1 juta. Yang kemarin marbot dan pengurus masjid, yang memandikan jenazah dari nggak ada sekarang bisa. Kenapa? Kalau dan TK nggak bisa, insya Allah kalau itu diupayakan terus, insya Allah itu bisa tercapai. Dan itu perlu diingatkan Bang Jamil selaku perwakilan kita di DPRD untuk terus kita ingatkan, sehingga beliau ketika nanti ada usulan-usulan waktu sidang paripurna itu ingat terus. Karena ya logikanya kalau 4 miliar kan dikit Bang ya, 4 miliar kan duit sedikit kalau buat negara kan ya. Tadi disampaikan Saudara Jamil bahwa nilainya sekitar 4 miliar, yang guru-guru aja dibayar 3 bulan kan bisa. Kalau 4 miliar dikali 12 miliar kecil kalau Kabupaten Bekasi dengan PAD yang tinggi hampir 7 triliun informasinya. Jadi kalau 12 miliar mah gampang, yang penting diingetin terus Jamilnya ya. Jangan ketua IPAUDI yang ngingetin. Ya nanti belum ada. Jangan ketua IPAUDI aja yang ngingetin, IGTK pun juga ngingetin. Bang Jamil itu gimana usulan kita yang 1 juta tiap minggu itu 1 bulan ya. Orang awam selalu lihat begitu, kalau guru-guru TK, guru PAUD itu sebenarnya udah sejahtera. Kalau saya kan kebetulan istri saya juga guru PAUD di Papua gitu kan. Itu tuh sejahtera, istri saya pulang aja ketawa mulu kan sejahtera. Itu dan ini jadi ini kita bersama. Kalau misalnya tadi disampaikan gaji 400, 200, 400 yang penting berkah ya. Mendingan 200, 400 berkah atau 4 juta, 5 juta berkah dulu. 4 juta, 5 juta berkah. Ini perlu perjuangan. Kita perlu wakil dan kita dorong terus Bang Jamil untuk bisa mengoptimalkan usulan-usulan itu tadi. Dan di hari ini beliau juga tadi menyampaikan masukan-masukan dari ibu-ibu semuanya, masukannya apa sih? Jadi bisa
jadi bahan beliau nanti ke persidangan selanjutnya. Jadi dia punya bahan, punya materi yang akan disampaikan usulan dari guru TK, guru PAUD itu seperti ini. Gitu. Jadi silakan nanti yang ingin bertanya atau menyampaikan usulan silakan nanti disampaikan langsung kepada Dewan kita, Saudara Jamil SSOS. Dan izin Pak Dewan, hari ini saya MC tapi pulang duluan ya, karena saya kebetulan ada acara. Saya izin pamit, dan sebelum pertanyaan mungkin bisa dilanjut sambutan dari Ibu Siti Aminah selaku Ketua Hipaludi Kabupaten Bekasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sekali lagi izin saya karena ada acara, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, izin Bapak Dewan, baik saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Jamil selaku anggota Dewan DPRD Kabupaten Bekasi, yang saya hormati teman-teman para pengurus DPKI Kecamatan Tambun Selatan, teman-teman dari Hipaludi Tambun Selatan, dan juga hadirin sekalian yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini memperpanjang umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mengharapkan mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya.
Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama dan yang paling utama, hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Jamil SE selaku anggota Dewan DPRD Kabupaten Bekasi. Hari ini telah mengundang teman-teman kami, para guru PAUD ataupun yang terkhusus banyak para pengurus nih. Kalau diundang semuanya nggak muat gitu ya, karena di Tambun Selatan aja untuk himpaudinya lebih dari 85 lembaga. Itu kurang lebih 85 lembaga. Kalau satu lembaganya minimal gurunya ada 3 itu sampai ininya mah 8 atau 10 gitu. Jadi tinggal dikalikan saja, tidak muat kan Pak. Jadi izin hari ini baru sebatas para pengurus gitu ya teman-teman. Dan juga dari IGTK, ini dari IGTK juga sama Pak. Jadi belum secara keseluruhan, hari ini baru para pengurus atau yang mewakili Himpaudi dan IGTK. Sebenarnya ada juga boleh izin selentingan ini sudah sampai ke Dinas Pendidikan. Ada apa ini gitu? Ya sudah, nggak apa-apa, biar saya yang nanti akan menjawab Dinas Pendidikan ini anak apa dikumpulkan gitu dalam rangka apa dan lain sebagainya. Teman-teman niatkan saja untuk bersilaturahmi gitu ya, tidak ada maksud dan tujuan lain. Sebenarnya kita mah kalau berpikirnya secara positif gitu ya, kan sering silaturahmi pasti dapat gitu ya, dapat manfaatnya, dapat berkahnya, dapat rezeki dan lain sebagainya. Tentunya yang utama panjang umur kan gitu ya. Jadi sudah tidak usah dibahas untuk yang kesananya, biar kami yang nanti yang akan menjawab. Betul Bapak, jadi langsung dapat teguran dari kepala bidang, ada apa Bu? Tidak apa-apa, nanti saya yang akan menjelaskan. Pak Irawan, nggak apa-apa, tapi beliau yang saya undang. Justru malah beliau Pak, saya pribadi mengundang, tapi tidak atas nama Ketua Himpaudi Kabupaten. Saya bersahabat dengan Bapak Jamil, ini saya mengundang secara pribadi. Sudah saya undang, biar melihat secara langsung. Baik teman-teman, izin menyampaikan, betul apa yang disampaikan Bapak Dewan tadi, Pak Haji Jamil, bahwa saya memang agak menggebu-gebu waktu itu mau izin Pak, karena memang sudah gregetan. Minimal kita ini posisinya ada di Kabupaten Bekasi. Kita sudah dipanggil begitu, harusnya datang ya, tapi nggak apa-apa, masih ada waktu. Baik, izin menyampaikan Bapak Haji Jamil bahwa memang betul teman-teman, khususnya nih kalau di PAUD itu kan ada beberapa satuan Pak. Kalau di PAUD itu ada TK, ada RA, ada KB, yaitu kelompok bermain, dan ada satuan PAUD sejenis. Kebetulan keberadaan kami ini adanya di kelompok bermain dan satuan PAUD sejenis. Kalau memang mau disampaikan bahwa guru-guru kami, Himpaudi khususnya, guru-guru PAUD, gajinya lebih, sudah 1 juta, sudah saya sampaikan, 1.200.000 itu apa? Sabar, jujur, tawakal, doa terus menerus kan gitu, saya sampaikan. Dan tambah lagi ada honor dari Allah, itu bukan Honda dari kabupaten. Sebenarnya saya sudah menyampaikan itu. Ini untuk apa? Perjuangan teman-teman. Sebenarnya kalau di TK memang sudah ada namanya sertifikasi Pak. Kalau di TK itu memang sudah ada bantuan secara langsung dari pemerintah. Memang
urutannya itu kalau TK masuknya ke sekolah formal seperti itu. Tapi yang namanya sudah di Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bekasi ini banyak sekali pabrik-pabrik atau perindustrian gitu ya. Minimal untuk kesejahteraan kami yang ada di Kabupaten Bekasi, kalau pemerintah daerah itu tanggap, nggak usah dari titipkan saja di mana ada CSR, ada di perusahaan-perusahaan, tolong sisihkan untuk pendidikan. Contohnya seperti itu. Sebenarnya kami pun tidak muluk-muluk minta harus 1 bulan itu berapa tadi? 1 juta ya, kalau ada 5 juta gitu sebulannya, kan gitu pengennya. Dan kenapa kemarin sampai saya menyampaikan ke Bapak Haji Damir bahwa marbot aja dapat honor, kenapa nih sampai guru PAUD nggak dapat sama sekali? Kalau dulu tahun berapa itu dapat yang namanya hibah. Tapi dengan bergantinya pemimpin selalu berganti-ganti, akhirnya kita ini, kami ini para guru PAUD terlupakan atau terabaikan, boleh lah disampaikan terabaikan gitu. Justru padahal kalau mau dilihat secara ini, yang capek itu adalah guru PAUD. Dari penanaman karakter awal itu adanya di mana? Di sekolah PAUD, Pak. Kalau SD, SMP mohon maaf, tinggal nerusin. Yang capek itu adalah di PAUD gitu. Tapi saya yakin teman-teman ini, para pendidik PAUD ini tidak ada mengarah ke situ. Niatnya bismillahirrahmanirrahim, biar tenaga saya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, ilmu saya bisa bermanfaat untuk dunia akhirat. Seperti itu kan. Makanya tadi disampaikan gaji 750.000. Nah itu yang kuat, gaji 750. Boleh dilihat kami Pak, sebulan itu 150.000. Tapi kita lihat teman-teman kita yang memang bajunya bagus-bagus dan ganti-ganti bagus gitu. Tapi rezekinya kan bukan dari situ. Betul sekali tadi disampaikan bahwa keberkahan itu lebih diutamakan. Jadi memang benar pengen mintanya 5 juta yang berkah, yang 500.000 yang berkah ya, mintanya yang 5 juta yang berkah gitu. Tapi alhamdulillah tetap kita bersemangat untuk mencerdaskan anak bangsa gitu ya Pak Haji. Dan jangan lupa kita selalu mengingatkan, tadi Pak Ali juga menyampaikan bahwa tolong selalu diingatkan. Nah ini perjuangan Bapak, kita mendoakan khususnya guru-guru yang ada di Tambun Selatan ini, berdoa untuk kesuksesan Bapak biar tetap berjuang. Dan kalau sudah jadi jangan lupa gitu ya, jangan sampai kalau gitu ya. Biasanya kalau orang minum pil KB itu kalau diminum terus itu malah nggak jadi gitu ya. Tapi kalau lupa itu malah nggak jadi. Itu bahasanya orang ber-KB Pak. Hanya saya menitipkan teman-teman saya yang ada di Tambun Selatan, tidak ada bedanya Bapak. Ini baik IGTK maupun Himpaudi tidak ada bedanya. Yang namanya sebut saja guru PAUD. Karena apa? PAUD memang di dalamnya itu ada TK, ada RA, ada KB, ada SPS. Jadi teman-teman yang IGTK kalau disebut guru PAUD jangan malu, karena memang sekarang sebutannya yang guru PAUD. Jadi tidak guru TK, guru KB, guru RA itu, karena memang satu payung. Di sana itu nggak ada kementeriannya, itu TK itu pasti adanya di kementeriannya di PAUD. Cuma satu rumah beda kamar, rumahnya mah PAUD. Oh yang TK ada kamar sebelah, oh yang KB ada kamarnya sebelah. Jadi tetap satu rumah ini ada beberapa kamar. Berarti kan masih satu keluarga, tidak ada bedanya. Nanti kalau sebut saya guru TK, saya guru KB, tidak.
Jadi mulai dari diri kita sendiri ini untuk membiasakan ya kita memang guru-guru. Dan saya menitipkan Bapak Haji, mohon izin ini guru-guru PAUD yang ada di Tambun Selatan minimal. Kalau saya sih pengennya berjuangnya untuk sekabupaten Bekasi. Tetapi minimal ini karena memang wilayahnya adanya di Tambun Selatan, kami menitipkan teman-teman guru PAUD ini, baik organisasinya dari IGTK maupun Himpaudi, saya menitipkan kepada Pak Haji Jamil minimal, ya tolong diperhatikan. Kalau insentif yang 5 juta tadi yang kita tunggu-tunggu, 5 juta tapi berkah, belum kesampaian. Minimal tolong untuk peningkatan kompetensi. Jadi guru-guru yang ada di Tambun Selatan ini butuh ilmu baru, bukan ilmu kebatinan aja, tapi ilmu baru. Karena apa? Ngajar di PAUD itu tidak boleh ilmunya yang sudah ada aja. Guru PAUD ini harus update. Jangan sampai gurunya sama anak muridnya pinteran anak muridnya. Sudah kejadian belum? Sudah. Karena apa? Gadget. Benar nggak? Coba Bu Guru tanya, Bu, pinteran anak muridnya. Nyari googling apa-apa gitu, benar nggak? Pinteran muridnya. Karena apa? Gurunya masih minimal itu Bapak Haji. Jadi mohon nitip teman-teman kita yang ada di Tambun Selatan ini, kalaupun yang diharapkan itu untuk insentif atau hibah atau apapun itu namanya, ada satu, yang pertama adalah peningkatan kompetensi. Yang kedua adalah nih, di Tambun Selatan ini pasti ada dong orang-orang kaya ataupun perusahaan yang ada berdomisili di Tambun Selatan. CSR-nya, CSR atau CSR sih nama itu, untuk kelembagaannya. Jadi ada 2 nih nitipnya nih. Sebenarnya ada 3, insentif untuk guru PAUD-nya. Yang kedua, peningkatan kompetensi untuk guru-gurunya. Berarti nanti nggak langsung dikasih duit, nggak apa-apa, tapi biayain untuk teman-teman ini meningkatkan kompetensi. Melalui apa? Ya pelatihan. Tolong itu pelatihan Pak, diurusin gitu dari sampai A sampai D. Berarti teman-teman tinggal dari rumah bawa kantong yang kosong buat naruh itu ya Pak Haji ya, udah langsung ditulis. Ini sebenarnya sudah senang saya, nggak tahu ini tulisannya ini nanti nyampe rumah hilang apa enggak, tapi ini masih udah senang. Jadi ya Pak Haji, yang pertama adalah insentif, yang kedua peningkatan, yang ketiga adalah lembaga nih Pak Haji. Sebenarnya teman-teman ini untuk alat permainan edukatif, teman-teman ini harus update. Benar nggak? Ayunan aja sampai udah karatan. Udah patah Bu. Begitu. Minimal kalau tidak berbentuk nominal uang atau dana itu bolehlah nanti nggak apa-apa dari Pak Haji. Gajinya Pak Haji, biarin deh gaji saya yang sebulan ini nggak saya ambil. Ini saya mau khususkan buat guru PAUD yang ada di Tambun. Masya Allah, ini di Bang Jabar. Oh, gajinya sudah di Bang Jabar. Ya Allah Pak, tapi kan untuk pembiayaannya dari ujung rambut sampai ujung kepala itu masih cukup Pak, buat nyawer guru-guru PAUD yang ada di Tambun Selatan. Intinya itu. Tapi teman-teman, saya udah bela-belain. Saya sudah berusaha untuk menyampaikan aspirasi dari teman-teman. Tapi ya ingat, kalau sudah diajukan aspirasinya seperti ini, teman-teman juga jangan leha-leha. Ngajarnya jadi sembarangan. Jadi nanti mau ngedidik anak kita, katanya mau mencerdaskan anak bangsa, tetapi malah
praktek. Karena apa? Tidak update dengan ilmu itu tadi. Jadi kita perlu khawatir Pak Haji kalau sampai guru-guru ini salah jalan. Makanya saya sering menyampaikan, teman-teman guru PAUD yang ada di Kabupaten Bekasi, kembalilah ke jalan yang benar. Kemarin jalan sesat. Ini apa? Karena teman-teman ini kurang update dengan ilmu kepautan yang baru. Karena apa? Makanya masih dulu waktu zaman 2004 2003 saya dapat pelatihan kalau ngajar guru PAUD itu seperti ini. Nah itu aja yang dipakai. Padahal sekarang sudah tahun 2023 yang Mas Menteri sudah menginstruksikan bahwa lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini harus melakukan perubahan dengan apa? Kurikulum merdeka. Sudah merdeka belum? Atau merdeka tidak menggunakan kurikulum, merdeka semerdeka-merdekanya enggak punya apa-apa atau bagaimana? Merdeka. Makanya Pak, sudah jujur begini berarti ini masuk ke tahapan yang kedua, perlu peningkatan kompetensi. Berarti apa Pak? Tolong diajarin untuk bagaimana nih implementasi kurikulum merdeka secara benar agar teman-teman ini itu ya kok tanggungan sih tepuk tangan tak perjuangan sampean biar diajarin sebenarnya kurikulum merdeka itu yang sesungguhnya itu seperti apa. Kalau di kami, alhamdulillah, karena kami ini masuk ke sekolah penggerak, jadi saya sudah dibiayai oleh negara, Bapak, 1 tahunnya 60 juta, gitu ya, kebetulannya sama pelatihan. Jadi bantuan operasional kinerja aja 1 tahun 60 juta, dan hari ini juga kita sedang menunggu 30 juta untuk tahun yang kedua. Kalau karena sudah masuknya ke program sekolah penggerak. Makanya ini saya menitipkan teman-teman saya ini yang belum masuk ke sekolah penggerak ataupun belum ke penerapan kurikulum merdeka, berarti teman-teman semua ini masih mengharapkan untuk pelatihan implementasi kurikulum merdeka agar teman-teman ini nanti tidak salah jalan. Kenapa tadi saya panggil teman-teman jangan sampai salah jalan, kembalilah ke jalan yang benar gitu. Karena apa? Penerapan kurikulum itu kalau sampai salah berarti ya kita malpraktek. Baik, dan saya menyampaikan lagi Bapak bahwa guru-guru PAUD ini mempunyai kompetensi Pak. Ini juga pada juara. Gitu. Terus teman-teman ini sudah ikhlas lahir dan batin menyerahkan hidupnya untuk dunia pendidikan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Haji Jamil, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, hari ini telah membersamai kami. Dan selanjutnya teman-teman silahkan apa nih unek-unek dari teman-teman sudah saya buka di awal. Ya, silahkan sampaikan mumpung beliaunya langsung bertatap muka dengan teman-teman. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu sekalian. Tepuk tangan. Ibu sekalian, kalau tadi ada perhatian khusus dari Kabid PAUD, kalau kasihnya pencet, ya, pencet itu di Mangunjaya, dan pencet. Jadi itulah bukti keseriusan saya terhadap PAUD. Di PAUD itu kan dulu sepeninggalnya Bu Kabitnya yang punya itu Bu Sumberjaya, Putra Dharma, Bunda Yuni ya.
ini sama kosong saya upayain ajincep dari XPTD Korlak 40 saya masukin ke situ supaya apa? Supaya tadi perhatian PAUD. Jadi saya sampai ke situ sebetulnya berjuangnya. Saya tempatin ajincep, notabene juga masih saya kenal baik lah di Mangunjaya. Dulu dia di PTD. Saya tempatin di situ. Tahun kemarin itu PAUD itu hanya dialokasikan cuma 1,5 miliar se-Kabupaten Bekasi. Coba untuk kegiatannya gimana? Apalagi tadi untuk peningkatan kompetensi. Kenapa? Kan di antara kita tuh kan nggak ada yang sempurna. Itulah kodratullah kita, sunatullah kita nggak ada yang sempurna. Maka guru PAUD tadi belum tentu juga nggak kalah sama muridnya. Pengalamannya, pengetahuannya. Kemarin saya hari Kamis baru juga upgrading guru-guru MI, MTS dan juga Alia. Saya katakan juga bahwa guru jangan merasa paling pintar juga, karena sekarang harus upgrade terus. Apalagi sekarang zaman teknologi, ya, digitalisasi. Bisa aja nanti PAUD, ibu-ibu ya tadi, ibu-ibu kalau main game sama anak muridnya pasti pintar anak muridnya main game. Karena sudah digitalisasi. Nah, memang saya setuju banget perlu adanya kompetensi guru PAUD. Nanti ini akan saya sampaikan khusus juga program supaya secara bertahap, kalau mengalokasi anggarannya dari mana. Makasih Ibu sekalian. Jadi nanti Pak Irawan ya, kalaupun nanti ketemu saya sampaikan, dan ibu-ibu boleh tanya. Artinya reses teman-teman, saya ngundang ibu-ibu, saya tahu udah resikonya. Resikonya saya tahu. Biasanya teman-teman reses itu yang buat nyaman-nyaman aja. Pelaksanaan reses, ada sekwak, ada spanduk, foto-foto, selesai. Tapi saya reses ini saya mau pusing. Mau pusing apa? Saya ngundang ibu-ibu, pasti masalah. Pasti banyak masalah, pasti banyak tuntutan. Nggak apa-apa buat saya. Dan saya akan nanti sampaikan ke Kabid. Harusnya Kabid terima kasih dengan ada anggota DPRD yang mengundang teman-teman PAUD. Untuk apa? Untuk apa sih sebetulnya masalah di PAUD? Kemudian juga perjuangan apa sih yang perlu diperjuangkan? Hal-hal apa? Seperti tadi kan, nanti CSR memang jujur Bu, CSR kita juga dalam rapat ini ada juga di sini poin tentang CSR. Tadi untuk mendukung program pendidikan. Nah, program pendidikan kan bisa saja satu pabrik misalnya bangun tuh PAUD mana, silakan pabrik itu yang membuat tanda tangan sebagai CSR dari perusahaan. Dan saya sedang membenahi dulu rumahnya, rumah CSR-nya. Rumah CSR sekarang itu ditangani oleh Bapeda, ketuanya di Bapeda. Nah ini saya lihat jalan di tempat. Dan jujur, untuk CSR apa yang dibicarakan juga sebetulnya mau udah saya jalani. Saya roadshow perusahaan-perusahaan beserta teman-teman Komisi 1 untuk meraih CSR. Nah, CSR untuk apa? Secara umum pembangunan di Bekasi itu kan SD aja masih banyak yang menjadi kewajiban pendidikan 12 tahun. SD, SMP itu masih banyak yang rusak dan kebutuhan sekolah yang luar biasa. Nah, saya juga sama mendukung meraih CSR supaya membantu APBD. Sedang terus saya lakukan di Komisi 1 untuk meningkatkan CSR itu Perda 6 tahun 2011 sampai 2012 saya lupa. Nah itu udah ada perdanya CSR. Nah saya sedang memperbaiki rumahnya. Nanti kalau rumahnya ya syukur ini sudah diingatkan lagi, dicas lagi saya untuk memperbaiki rumahnya. Kalau rumahnya sudah bagus insya Allah ya, sektor-sektor pendidikan formal, informal nanti akan bisa disupport oleh CSR. Perusahaan yang begitu banyak di kita yang belum bisa maksimal kita manfaatkan. Kemudian juga Bu, bukan hanya honor ibu-ibu yang sedang kita berjuang. Saya, walaupun saya di Komisi 1 bidang pemerintahan dan keuangan. Jadi kalau sebetulnya pendidikan itu adanya di bidang Komisi 4. Tapi saya juga semalam. Jadi perjuangan ini sebetulnya terus. Kemarin sore saya ketemu juga dengan beberapa teman-teman untuk sama masalah PAUD. Makanya saya
dapat angka 917 PAUD itu hasil diskusi kemarin sampai maghrib. Jadi saya jalan terus tuh. Upayanya kesini lagi, ngobrol kesini supaya dapat dukungan. Tapi proses itu tentu semua proses. Jadi saya katakan lagi dari tadi yang sementara yang saya usulkan itu 250.000 per bulan, ini baru usulan perjuangan kita. RT aja, RT RW Bu, RT RW itu saya kebetulan tim penyusun visi misinya pasangan Neneng Rohim 2012. Visi misinya saya nyusun. Kemudian saat itu ada visi misi memberikan honor buat RT RW 200.000 per bulan. Tapi akan menjadi 1 juta selama masa jabatan pasangan Neneng Rohim. Neneng Eka, Neneng Rohim pertama. Ya, Neneng Rohim. Itu saya masuk 200.000 tuh. Kemudian ditingkatkan di periode yang kedua Bu Neneng Eka itu menjadi 1 juta. Dan saya terus ingat itu. Sekarang honor RT RW 1 juta. Tapi perjuangan itu nggak pendek. Perjuangan itu panjang. Maka saya berharap ibu-ibu terus bersabar, terus berjuang, kita sama-sama. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada saya tadi perlu Bunda rincian tadi tuh. Ya rincian-rincian supaya nanti terbukukan. Jadi ada data PAUD-nya yang benar sekian. Aninya sekian, dibuat tabel. Nanti sampaikan ke saya, biar saya secara bertahap saya berjuang. Kemudian honorer misalnya, tadi saya katakan honorer, mungkin ada anak ibu-ibu sekalian atau ada ibu-ibu juga yang honor di SD SMP. Ada 9.700 honorer di kita yang belum ditempatkan. 2022 saya perjuangkan alhamdulillah 1.020 orang ditempatkan menjadi P3K. Ibu silahkan tanya, teman-teman honorer sering ngumpul di rumah saya. Honorer SD SMP. Itu saya perjuangkan 1.020 orang. Kemudian 2023 ini 1.500 lebih ya, kembali ditempatkan di P3K. Dan masih ada 7.000 orang yang masih saya perjuangkan. Jadi saya memang serius Bu. Saya serius, saya terus senang. Orang kalau udah senang beda sama hanya tugas. Saya senang ngurusin pendidikan. Senang, maka sulit kayak apapun buat saya senang. Alhamdulillah Bu, di Tamu Selatan mulai nih teman-teman Tamu Selatan SMP 11 di Cendana, SMP 12 di Mekarsari, SMP 13 di Tambun Permata, SMP 14 di Jatimulya, SMP 15 nanti di Sumberjaya. Itu mutlak saya yang berjuang berdirinya SMP. Jadi saya serius untuk bidang sekolah dan juga kesehatan. Kemudian SMA 7 Geraha Prima, SMA 8 nanti bakalnya di Sumberjaya, SMA 9 sekarang ada di Mekarsari, mutlak hujannya. Sampai SMA 6 di Jatimulya yang di bawah Sunter. Saya berjuang Bu untuk itu, untuk ini. SMK 1 nih yang kelihatan, SMK 1 Tamu Selatan. Dan perjuangan itu nggak gampang. Bagaimana mengkondisikan tanahnya, bagaimana ada yang pro kontra dan lain sebagainya. Saya berjuang SMA 6 itu sampai sidang-sidang di pengadilan karena ada yang gugat. Terus sampai saya kerahkan Satpol PP, Kang Budaya waktu itu Kasatpol PP, saya minta untuk mengamankan pembangunan. Jadi saya serius untuk urusan pendidikan. Karena apa Bu? Saya ingin bahwa kehidupan saya, jabatan saya bermanfaat buat orang banyak. Kemudian saya memilih serius di sektor pendidikan karena pendidikan akan mencetak generasi ke depan. Karena tidak ada satupun manusia hidup di alam dunia ini bicara sukses dan tidak sukses yang tanpa ilmu pengetahuan. Jadi semua harus pakai ilmu. Saya terpilih jadi anggota DPRD, tentu mulai dari pendidikan awal dididik oleh guru. Ibu-ibu sekarang jadi bunda, PAUD juga sama mengalami proses pendidikan. Maka buat saya, dan jalan ibu-ibu sudah tepat. Jalan ibu-ibu sudah tepat. Khairunnas anfa'uhum linnas, salah satunya adalah pendidikan. Karena nggak ada manusia di muka bumi ini yang tidak butuh pendidikan. Karena Rasul pada saat
ditugaskan oleh Allah diutus ke muka bumi ini adalah belajar, baca, belajar, baca itu. Maka itu terus semangat mendalami tugas ibu-ibu sekalian, karena bidang ibu-ibu adalah bidang yang sangat mendapat penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu ini Bunda jangankan saya catat, saya dengerin aja Bunda pada saat itu saya tindak lanjut. Ya, apalagi saya catat. Dan ini sudah ada berita acara ya Bunda, berita acara rapat kerja. Ini Bunda Am juga nggak bisa saya kasih karena ini bentuknya adalah masih usulan perjuangan. Mohon doanya aja buat ibu sekalian. Ya. Nah ibu sekalian, mungkin itu barangkali ada yang perlu disampaikan, asal jangan melaporkan misalnya suami jalan pulang atau apa yang disampaikan. Silakan kalau ada yang mau ya lapar makan. Ibu, Ntar kalau udah makan udah lapar kita teriak. Ya, silakan. berapa? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Jamil, Bu Am, selamat ketemu kembali. Dan juga ibu-ibu yang seperjuangan, ibu sehat selalu Bu, barangkali terus semangat berjuang. Bapak langsung aja, ini kesekian kalinya kita bertemu Bapak mungkin iya. Saya dari RW 27, kalau kemarin ketemu Bapak mungkin Majelis Taklim ya Pak. Nah sekarang di RW 27 ada SPS Sakura, ini baru setahun. Tadi ngomongin masalah pendidikan, kita tuh masih masih belajar ya Bu Am, masih baru setahun. Baru Kurtila sekarang kurikulum merdeka. Makanya tadi saya bangga sekali Bu Am bilang pelatihan. Saya dari nol Bu, tapi alhamdulillah dari Wilgus kami itu membantu. Alhamdulillah SPS Sakura udah di Diknas catat. Terima kasih sebelumnya iya. Jadi tadi udah mewakili dari Bu Am, itu kita butuh pelatihan. Dan kenapa? Kami diutus oleh Bu Ami melalui Bunda Yanti datang karena Pak Jamil insya Allah, bukan ini Pak ya, bukan mengerayu Pak ya, tapi ini kenyataan. Saya kenal Pak Jamil mulai dari dulu yang sama Pak Buyung, itu di RW 27 udah puluhan tahun Bu. Beliau alhamdulillah amanah sampai sekarang. Jadi kita yakin Bu, kita pasti akan diperjuangkan oleh beliau. Jadi mudah-mudahan Bapak Jamil sehat selalu. Dukung kita mau, kita ikhlas ya Bu Am ya. Kita di sini ikhlas. Tapi apalagi kalau dikasih insentif kita baru. Iya, jadi itu ikhlas ridho banget ya. Jadi pelatihan yang utama. Jadi kita biar nggak malas-malasan karena ada ilmu yang harus kita serap untuk pendidikan ke anak murid. Terima kasih Bapak Haji Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan ya, latihan. Yang lain, ayo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasa sama anak murid kan lembut-lembut ya. Ibu boleh di sini keras. Lembut bisa, kasar bisa. Asik. Bapak, alhamdulillah kita mungkin kayaknya yang saya tahu dari sebelumnya memang sudah diperjuangkan untuk guru-guru entah itu TK atau PAUD dari PAUD sendiri. Kalau saya berpikir kalau untuk sebagai seorang guru memang sudahlah, kalau saya pribadi seperti air mengalir. Apa yang saya dapat ya itu saya syukuri. Kadang-kadang masih ada rasa dari masyarakatnya sendiri masih banyak yang kurang menganggap guru itu SD, SMP, SMA. Siapa sih guru PAUD? Mereka tidak tahu bagaimana perjuangan seorang guru di dalam kelas. Yang kedua, ini tadi saya sudah bilang, udah bicara sama Bu Am pas datang ya Bu.
Bu, kapan nih Dikjud ketiga? Kebetulan alhamdulillah saya sudah mengikuti Dikjud Bekasi 1 dan 2. Nah, itu terlalu lama Pak, kayaknya jadi lupa. Ya. Tapi insya Allah sih masih berlanjut dengan Dikjud yang lain dari online ya. Yang ketiga ini terlalu lama ya Bu Am ya, udah mau 2 tahun ya, 3 tahun ya dari sebelum COVID itu. Kayaknya ada rasa apa ya? Ya, itu jadi bukannya pengen mau belajar apa? Tahu tapi masih butuh. Jadi Bu, saya WA di grup Bekasi, guru-guru PAUD saya Indonesia kan saya ikut ya Bu ya. Kapan ada lagi pelatihan di online itu kan kayaknya kurang apa ya? Kurang kena itu ya. Jadi kalau tatap muka siapa tutor kita, terus langsung praktek lebih enak. Nah kebetulan tadi kata Bu Aminah ada Pak Jamil yang kebetulan saya paham Pak Jamil sudah memperjuangkan dari sebelum-sebelumnya ya Pak ya. Jadi saya tunggu kelanjutan Dikjudnya. Kalau untuk masalah honor, sedih sih Pak. Saya juga ada teman TPA, mereka dapat ya. Bu Evi emang nggak dapat. Alhamdulillah, saya punya ketua yayasan yang memperhatikan kesejahteraan pribadi. Maksudnya jadi udah Bu, kita jalan aja gitu. Bertahan terus. Dan saya sudah mengajar 15 tahun dengan ketentuan yang tidak menentu, entah itu honor atau apa. Yang penting judulnya di KTP guru. Satu lagi ya, tetap semangat di. Insya Allah saya akan selalu berdiri selama masih bisa kaki berdiri mengajar di PAUD. Di TK saya di TK Hanidia di Geraha Prima Pak. Insya Allah saya akan terus jalan, entah itu dipedulikan atau tidak oleh pemerintah. Saya udah istilahnya udah untung gitu Pak. Yang honor aja belum jelas, apalagi kita menuntut yang aneh-aneh. Semangat Bu Evi. Iya dong. Yang honor aja masih banyak, kasihan ya Bu ya. Dan dari daerah, kalau kita kan termasuk di kota masih fasilitas apa, maksudnya masih adalah penghasilan dari yang selain dari guru. Kalau kita lihat dari guru-guru di daerah, ada keponakan saya di daerah Gunung Seremeng itu digaji 100.000. Perjuangannya lebih berat gitu. Yang mudah-mudahan Pak Jamil bisa memperjuangkan di tahun selatan khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi juga nih. Ya silakan. Yang mana? Evi lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin saya berdiri karena udah kelihatan Pak Haji. Pak, kebetulan saya dari Tambun Selatan yang paling ujung. Tadi Bapak sempat Jatimulya. bilang Jatimulya. Saya kebetulan tinggal di Jatimulya dari tahun 1993. Saya tamat SMA. Iya, benar. 93 salah. Pokoknya saya dari hampir 35 tahun. Nah, benar. Karena Jatimulya dulu setahu saya masih desa Pak. Sekarang sudah kelurahan. Teman-teman yang saya gabungkan kebanyakan di Sumberjaya ya, di Tambun. Nah, saya pernah ke kelurahan nanya tentang dana yang dialokasikan untuk honor. Dana desa. Saya pernah nanya. Di Jatimulya apa di Sumberjaya? Di Jatimulya. Maksudnya di Sumberjaya sudah ada gitu maksudnya untuk dialokasikan, katanya baru mau. Cuma saya pernah, Bu Evi tanya aja, sebetulnya saya namanya Evi juga Bu.
Sama. Bu Evi tanya aja ke desa, kebetulan ke kelurahan. Saya ke kelurahan, saya beranikan diri untuk menanyakan dana di kelurahan ada yang bisa dialokasikan untuk guru PAUD atau guru TK gitu. Saya tanya kemarin teman-teman katanya nggak ada. Kenapa nggak ada, Bun? Kan kita sama-sama kabupaten desa Jatimulya ya, maksudnya Tambun Selatan. Kenapa beda? Karena bedanya kalau di Tambun itu desa, karena terus Jatimulya itu kelurahan. Jadi alokasi keuangannya beda katanya. Oh gitu ya Bun ya. Padahal kan satu daerah Bun. Saya bilang teman-teman masalahnya yang dari Jatimulya yang dari Tambun itu sedang memperjuangkan, ingin memohon ada dana yang dialokasikan untuk guru-guru PAUD. Nah, apa benar seperti itu? Apa bedanya desa dan kelurahan? Karena memang waktu itu tahun 93 itu masih desa. Nah, baru 5 tahun atau 7 tahun sekarang ini baru diganti kelurahan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan saya tanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, di wilayah mana, Bu? Jatimulya. Di mana? Kampung Rawasapi. Kampung Rawasapi. RW berapa? 9? RT 04 RW 10. Bisa satu lagi, Pak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, cukup itu sekalian. Makanya protes di ayah. Saya Bu Yani dari TK Islam Insan Permata. Yang saya perlu sampaikan, saya ingin menguatkan aja masalah honor. Pertama, saya bukan guru sertifikasi, tapi saya sudah 18 tahun mengajar dengan gaji 1 juta. Sabar, jujur, kakak, sama kan semua. Nah, mohon itu kita kawal sama-sama ya, Bu. Kita kawal, dan saya sudah kenal Pak Jamil itu sudah lama, dan alhamdulillah memang kerjanya nyata gitu ya. Jadi tidak cuma omdo gitu. Terus terus yang kedua, saya di lembaga kami ada TK yang dalam proses perizinan. Jadi dia belum mempunyai izin operasionalnya. Nah, apakah nanti TK tersebut bisa diusulkan untuk mendapatkan honor juga gitu kan? Nah, terus ada juga di lingkungan kami, di lingkungan saya terutama masih ada banyak kaum duafa dan yatim piatu bahkan. Saya mengusulkan agar mereka diberikan beasiswa. Misalnya atau beasiswa, jadi kita yang mau jumlah murid sedikit dan cuma dapat gaji dari SPP terbantu untuk menerima anak-anak murid yang yatim piatu atau duafa dan diberikan sarana prasarana pendidikan yang memadai, misalnya laptop, terus ya alat-alat itu deh yang tidak mungkin dari BOP sih dapat, cuma kan dananya kadang-kadang nggak nyampe Bu untuk beli laptop, untuk beli printer gitu. Jadi ya untuk operasional modal gitu, modal sekolah memang ada dana BOP, akan tetapi tidak semua lembaga dapat BOP uangnya banyak gitu. Jadi masih belum cukup lah gitu. Jadi itu saja. Jadi honor itu ternyata penting Pak Jamil. Dan juga beasiswa yang utama untuk anak yatim piatu serta duafa. Itu saja usulan dari saya. Semoga Bapak pada sukses dan kita semua insya Allah mendukung Bapak ya Ibu-Ibu. Ya, amin. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada, Bu? Ayo puas-puas ya. Ketua geng. Tahu ibu-ibu malam ngantuk jadi belum puas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Jamil ST,
DPD Kabupaten Bekasi yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bunda Siti Aminah, Wahid Bupati Kabupaten Bekasi, teman-teman semua dari TK maupun dari AB dan STS. Mungkin ini cuma menguatkan Pengamat harus duduk. Saya duduk apa diri ya? Oke. Mungkin saya untuk menguatkan tauhid kalau dalam ajaran Islam itu tauhid ya. Tadi dari Jatimulya bilangnya ketika Bu Eti datang ke kelurahan itu katanya anggaran untuk PAUD atau dana untuk PAUD itu nggak ada, adanya dari desa. Nah ini Pak Haji, saya dari Miftahul Khair Desa Tambun, saya pernah datang ke Desa Tambun dan saya di situ datang ke Pak Lurah, saya tanya bagaimana untuk anggaran PAUD itu. Ternyata kata Pak Lurah, selamat datang Pak Haji. Kita lanjut ya Pak Haji. Teman-teman kita lanjut. Lanjut. Ketika saya datang ke kelurahan, apa kata Bapak Kepala Desa, silakan katanya Bunda dicatat ada beberapa lembaga yang ada di Tambun, di Desa Tambun. Waduh, dengan bangganya saya ya, dengan semangatnya saya, guru-guru saya, lembaga yang ada di dalam naungan saya, kebetulan saya di Himpaudi memang wakil ketua Himpaudi, kemudian di itu ketua gugus. Jadi ada beberapa gugus yang ada dalam naungan saya kumpulin semua. KTP-nya kok kata Pak Lurah gitu, saya kumpulin semua. Akhirnya apa? Udah saya kumpulin, udah saya serahin, itu kurang lebih hampir 6 tahun ya, Bupati. Kita serahin ke sana. Ternyata apa jawabannya? Katanya yang dapat bantuan PAUD itu lembaga yang ada dalam naungan desa. Ya jawabnya seperti itu Mbak. Nah saya udah ngumpulin KTP macam-macam dah tuh ya. Udah bikin nomor rekening juga ya? Untungnya belum Pak Haji, untungnya belum. Saya dengan jawaban seperti itu, gimana lagi ya? Akhirnya teman-teman nanya. Kebetulan kalau di gugus memang bilangnya mama bagaimana? Udah orang jelas jawaban saya. Orang jelas jawaban saya. Karena memang kenyataannya seperti itu. Mungkin kedepannya melalui Pak Haji, mudah-mudahan bisa jelas. Terang benderang. Bisa terang. Secara keseluruhan kami dari gugus udah teman-teman mendoktrin teman-teman, yang penting kita mengajar ikhlas. Tadi kata Pak Haji, manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya atau orang lain. Nah jadi dengan pedoman itu, bahkan saya ingat kata Rasulullah juga, manusia semuanya rugi, hancur. An-nasu kulluhum halka. Manusia semuanya rugi ilal alimun, kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka, orang yang berilmu juga rugi ilal amilun, kecuali diamalin ilmunya. Orang yang ngamalin ilmu juga wal amiluna kulluhum halka ilal mukhlisun. Orang yang berilmu juga akan hancur, akan rugi, kecuali orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan teman-teman orang-orang yang ikhlas. Selama ini nggak dapat bantuan, kita tetap ikhlas. Insya Allah Bapak Dewan kita memperjuangkan kita juga dengan ikhlas dan akan berhasil. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Mak! Hidup Mak! Hidup Mak! Oh, Pak.
Bunda Haji Eni ini pantas juga dijadiin jurkam. Mantap. 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 Benar. Langsung. Tanda tangan kontrak. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Abdul Fatah, PKPM di selamat datang Pak. Izin Pak, saya lanjut Pak. Ibu Winda, sama tadi pelatihan ya Bu. Tadi di awal sudah saya catat, insya Allah nanti saya akan diskusikan ke dinas supaya ada program. Karena pelatihan ini bukan hanya di ibu-ibu Bu, ternyata para kepala desa juga sama, para camat sama Bu. Camat yang sudah pegawai eselon 3 lagi sama, kalau rapat Pak Jamil bilangin dong DPM bagian sekda supaya bikin anggaran pelatihan kita. Sama camat juga Bu, kekurangan pelatihan. Karena memang gini Bu, jadi saya kasih gambaran sedikit. Memang 2019, 2020, 2021, 2023, 22 sampai 2023 APBD kita terkuras untuk COVID. APBD kita terkuras untuk COVID. Kan 2023 udah nggak ada COVID, masih ada akibat dari adanya COVID, sektor ekonomi semua sektor itu melemah. Maka anggaran 2023 itu untuk memperkuat kembali sektor ekonomi. Jadi memang pemerintah daerah melihat seperti itu. Tapi ya tadi nggak boleh berkecil hati. Inilah keinginan, inilah aspirasi yang notabene harus saya perjuangkan. Makasih Bu Winda untuk ngingetin lagi. Kemudian Bu Eni mengenai yang saya tangkap itu mengenai program lanjutan ya. Program apa? Bu Epi ini, Bu Bu Epi. Bu Epi ini. Ya Bu Epi. Bu Epi Gerak Diklat. Nanti saya minta bantu sama Bunda untuk programnya karena ada program internal. Tapi Bu Epi, saya kebetulan di Al-Qaeda tadi saya bilang. Al-Qaeda itu punya Universitas Islam Al-Qaeda. Dia akhirnya ini menawarkan kalau ada yang mau ikut program S1, ada perlakuan khusus ya, program S1 melalui Universitas Islam Al-Qaeda berkedudukan di Banten, di Citangkil, Cirebon. Itu menawarkan ke saya karena saya juga di sini ketua DPD Al-Qaeda di Kabupaten Bekasi. Ini nawarin kalau ada yang mau ikut program itu segera didata dan diusulkan. Mungkin nanti programnya khusus nggak seperti mahasiswa yang lain. Nah, makanya ditawarkan juga untuk guru-guru FI Al-Qaeda, MTS Al-Qaeda dan Aliyah Al-Qaeda yang belum S1. Tapi lebih lengkap nanti kalau memang punya keinginan ke Al-Qaeda, nggak apa-apa juga. Nanti saya coba fasilitasi, saya bantu buat teman-teman semua. Kemudian Bu Epi Jatimulya RW 10 Kang Jampang atau Kang apa? Rawasapi. Ada lapangan Bu? Salahnya di Idola. yang jualan sapi Pak. Udah nyebrang ke sana. Panaman. Naman, RW-nya mana? Naman. Bukan. S9 ya. Tentang desa dan kelurahan, nyambung ya Bunda ya? Nyambung. Betul Bu. Jadi desa itu adalah pemerintahan otonom. Karena dia ada undang-undang desa tersendiri. Dan desa itu ada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ada dinasnya. Tapi kelurahan itu langsung di bawah camat. Karena dia mah kelurahan. Maka kelurahan itu adalah ASN. Kalau desa enggak. Desa itu punya peraturan sendiri.
tapi dia dapat alokasi dana desa. Dari mana dia? 10% dari pendapatan PBB di wilayahnya itu dikembalikan ke desa. Kemudian ada bantuan dari Provinsi Jawa Barat untuk dana desa. Ada juga DAU dari pusat untuk desa. Maka desa sekarang sebetulnya punya anggaran, bahkan Presiden Jokowi 2024 akan menambah dana desa itu masing-masing desa 2 miliar. Sekarang itu sudah di atas 3 miliar masing-masing desa. Dari kabupaten kota, dari kabupaten, kemudian dari provinsi, dari pusat. Nah, kenapa kalau di desa itu ada? Bisa jadi karena desa dia merencanakan anggaran, kemudian juga melaksanakan anggaran. Dia dapat APBD-nya berapa, bantuan dari Pemdanya, dihitung sama dia. Oh, buat ini, maka boleh dia memberdayakan guru-guru PAUD, memberikan penghargaan. Karena dia yang merencanakan sendiri, dia yang melaksanakan keuangannya. Itu di desa. Kalau kelurahan nggak bisa, Bu. Selama program di Pemda nggak ada program honor untuk guru PAUD, nggak bisa kelurahan menganggarkan. Tapi kalau desa bisa, program itu dia buat sendiri, otonomi namanya. Bahkan teman-teman ada, saya kumpulin juga waktu itu pekerja sosial masyarakat (PSM), pekerja sosial masyarakat di tiap desa itu ada. Ada beberapa desa yang PSM itu sudah mendapat honor dari desanya. Ada yang 700.000. Pekerja sosial masyarakat itu lebih berat kok, Bu, lebih berat. Dia nyari orang-orang yang nggak mampu, nyari orang-orang yang terbelakangan setiap bulan. Dia 20. Setiap bulan harus nemu 20 orang yang perlu dibantu. Baik dari segi ekonomi, rumah, sekolah, dan sebagainya. Kemudian didokumentasi, dipoto, kalau udah dapat 20 sebulan, baru dia dapat honor 1 juta. Tapi kerjanya update terus, luar biasa. Saya ketemu dengan mereka. Untuk apa? Untuk memberikan support kepada mereka. Yuk, ada si Jamil, jangan takut. Ayo ada Jamil, terus berjuang di masyarakat. Saya kumpulin dia. Mohon maaf kalau dia khusus, karena itu saya ajak makan di kepala ya. Kalau ibu saya ajak ngopi, bukan saya ajak makan. Ibu sekalian ya. Jadi itu anggaran desa. Jadi sebetulnya Bunda bisa. Tergantung kalau dia ngerencanain. Gitu. Termasuk honor pekerja sosial masyarakat itu di beberapa desa udah, tapi Tambun nggak ada, Setia Dharma nggak ada, yang ada itu Tridaya, Sumber Jaya, Setia Mekar juga nggak ada. Abang Sari ada? Belum. Abang Sari belum. Baru kali ya, baru. Waktu saya ketemu belum. Ini tergantung kepala desanya. Katanya itu dari ayah itu Pak, dari Pemda yang pemerintah daerah. Kalau menentukan pemerintah daerah itu adalah ini Bu, izinnya. PAUD-nya resmi apa enggak? Nah itu enggak, bukan. Maksud saya kategori yang menjadi kewenangan pemerintah itu adalah izin. Legalitas itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau sama sudah legalitasnya ada, kemudian kepala desa merasa ingin anak-anak usia dininya mendapat pembinaan dan pendidikan yang bagus, maka dia boleh memberikan bantuan honor kepada guru-guru PAUD. Gitu. Jadi tergantung desanya. Nah, nanti juga saya akan minta Bu, untuk desa-desa kelurahan juga, saya minta nanti karena dia di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, supaya saya minta ada program dari Pemdanya untuk memberikan ruang dengan jelas dengan peraturan bupati agar desa atau kelurahan boleh jika dipandang perlu boleh memberikan honor kepada lembaga-lembaga yang ada di desanya masing-masing. Jadi lagi-lagi itu tergantung kepada, tapi kalau saya nggak dapat masukan ini kan saya nggak tahu juga. Ya, nanti ini jadi catatan saya supaya saya nanti sampaikan. Kemudian orang Papua tadi yang izin operasional TK itu maksudnya tadi apa? Perlu dibantu izinnya?
kalau ada TKN kan kita sedang membutuhkan mobil. Kalau misalnya dia belum masih dalam kondisi kalau juga Ya, orangnya belum ada, apa? Jadi gini, biasanya kalau ada program kayak tadi usulan saya untuk honor misalnya dikabulkan, ada anggarannya kemudian dikabulkan, tentu dinas akan melakukan verifikasi, pasti dilakukan verifikasi. Jadi lembaga mana yang ada dulunya berapa, ayo ini belum ada izinnya, nanti tergantung tim verifikasi, biasanya gitu masalah verifikasi. Kemudian program bantuan yatim, ya ini menarik nih. Yatim itu memang harus menjadi tanggung jawab kita. Insya Allah baru semalam saya rapat, maaf saya harus jemput partai dalam rangka ulang tahun Partai Amanat Nasional yang ke-25. Semalam saya rapat, Partai Amanat Nasional akan memberikan santunan sebanyak 12.000 anak yatim di Jawa Barat, itu programnya. Jadi untuk anak yatim memang menjadi perhatian kita semua, dan saya juga melalui Basnas. Jadi gini Bu, kalau ibu-ibu ada yang seperti itu, kemudian orang itu anak yatim itu memang perlu pendidikan. Buat saya Bu, buat saya sebagai anggota DPRD nggak boleh nemu jalan buntu. Semua harus kita carikan solusinya. Jadi kalau memang ada anak kayak begitu, orang anak ini perlu dibantu supaya dia ikut PAUD dan sebagainya, emang nggak mampu, bikin surat keterangan tidak mampu, bikin, kemudian nanti kita usulkan ke Basnas sebelum ada program dari Pemda. Kita sekarang punya Basnas Bu, Badan Amil Zakat Nasional, dan alhamdulillah Bu, berdirinya peraturan daerah tentang Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Bekasi itu atas inisiasi fraksi Partai Amanat Nasional di Pemda Kabupaten Bekasi, di DPRD. Ya. Maka berdirilah Perda tentang Basnas, Perda nomor 9 tahun 2011 itu, sehingga sekarang ASN, seluruh ASN di Kabupaten Bekasi itu sudah dikenakan pajak profesi, pajak profesi 2,5%, dan tahu Ibu yang terkumpul oleh Basnas setahun 16,5 miliar dikumpulkan oleh Basnas untuk masyarakat, untuk masyarakat. Kemudian sekarang sedang menambah ke perusahaan-perusahaan. Nah jadi kalau ada yang begitu, ada orang-orang, bukan hanya anak yatim Bu ya, SMP atau apa, saya berharap Bunda semua di lingkungan juga menjadi solusi buat lingkungan, menjadi solusi buat lingkungan yang ada di masyarakat, apa permasalahan yang ada di masyarakat, dan sampaikan kepada saya. Ya, kalau ada orang yang perlu dibantu dengan tentu dengan administrasinya, SKTM dan segala macam. Kalau ada orang yang miskin, nunggak BPJS-nya, kemudian sakit, perlu berobat, harus berobat bagaimana, harus melunasi BPJS-nya, dan dia betul-betul perlu dibantu, tolong ibu-ibu juga bantu, sampaikan ke saya. Nanti kita sama-sama carikan solusi. Jadi saya berharap ibu-ibu sebagai juga Bunda PAUD juga menjadi solusi di masyarakat, solusi segala permasalahan yang ada di masyarakat. Bantuan laptop, maksudnya ini fisik ya, fisik laptop, ya nanti juga saya sampaikan ke Dinas Pendidikan. Kayaknya selesai, tinggal nanti masalah program satu Bunda mau dibahas. Izin menyampaikan, tadi sebenarnya bukan program S1-nya, tetapi ini adalah setara dengan S1. Jadi kalau di organisasi kami untuk mensiasati teman-teman yang belum S1 PAUD, itu ada namanya program diklat berjenjang. Yang pertama ada diklat berjenjang tingkat dasar, selanjutnya ada diklat berjenjang tingkat lanjut, dan ada diklat berjenjang tingkat mahir. Jadi secara keilmuan dari 3 jenjang ini, ada tingkat dasar, lanjut, dan mahir, ini ilmunya setara dengan S1 PAUD, seperti itu. Jadi
kami sebagai organisasi Himpaudi sebenarnya sudah melaksanakan program-program diklat itu dari tahun 2013. Memang sih itu ada yang dibantu oleh pemerintah, tetapi ada yang bersifat mandiri. Jadi ada biayanya seperti itu. Kalau dari awal saya menjabat sebagai ketua Himpaudi, saya sudah pernah mendapat bantuan dari kementerian itu sebesar 98 juta untuk khususnya pendidik PAUD yang belum merasakan diklat berjenjang tingkat dasar. Itu di tahun 2019. Nah, selanjutnya di periode saya ini, masih satu periode ini, kemarin telah melaksanakan lagi Bu diklat berjenjang tingkat dasar, dan alhamdulillah sekarang sedang proses untuk sertifikatnya. Setelah selesai sertifikat ini turun semuanya, insya Allah sesegera mungkin ya kita sudah ada programnya untuk diklat berjenjang tingkat lanjut. Jadi setelah diklat dasar ada diklat lanjut. Makanya kalau Bapak ada tadi sekiranya ada pelatihan, sebaiknya diarahkan ke situ juga boleh gitu. Ataupun sebatas kalau pelatihannya secara klasikal berarti secara umum boleh tentang IKM tadi. Tetapi di diklat dasar itu materi IKM memang sudah ada. Seperti ini. Oke Ibu, puas Bu?